Selamat berjumpa kembali setelah kita membahas mengenai perkembangan dan maturasi limfositus. Pada video ini kita akan memaparkan tentang pengaktifan limfositus. Kita akan mengawali dengan mendiskusikan tentang pengaktifan limfositus T. Kembali mengingatkan, setelah selesai menjalani perkembangan dan maturasi, limfositus T matur akan bermigrasi ke organa limfoidea sekundaria. Proses migrasinya akan diperantarai oleh kemokin. Apakah adik-adik masih ingat apa kemokin itu? Coba lihat kembali pada slide sebelumnya yang membicarakan tentang migrasi limfositus B. Kemokin yang dihasilkan oleh sel stroma, HEV, dan dendrositus akan mengundang limfositus T masuk ke nodus limfatikus melalui HEV dan menempati area parakorteks. Pengaktifan limfositus T terjadi di organa limfoidea sekundaria. Pada diskusi ini, nodus limfatikus akan dipakai sebagai contoh organa limfoidea sekundaria. Di parakorteks, limfositus T naif atau limfositus T matur yang belum pernah berinteraksi dengan antigen akan teraktifkan bila bertemu dengan antigen asing yang dipresentasikan oleh dendrositus. Mohon diingat kembali, pada akhir maturasi limfositus T terdapat dua macam kelas limfositus T, yaitu limfositus T CD4 dan limfositus T CD8. Kedua macam limfositus ini akan mengalami proses pengaktifan yang berbeda. Kita akan membicarakan pengaktifan limfositus T CD4 terlebih dahulu. Pengaktifan limfositus T CD4 membutuhkan 3 macam signal yang dikirimkan oleh dendrositus sebagai antigen presenting cell atau APC. Sinyal pertama adalah sinyal pengenalan. Sinyal ini merupakan interaksi antara molekul MHC kelas 2 yang membawa antigen bulatan merah pada dendrositus atau APC dengan reseptor limfositus T dan CD4. Sinyal kedua adalah sinyal ketahanan hidup atau survival. Sinyal ini merupakan interaksi antara molekul B7 di permukaan dendrositus dengan molekul CD28 yang terdapat di permukaan limfositus T. Molekul B7 disebut juga molekul co-stimulator. Sinyal ketiga adalah sinyal diferensiasi. Sinyal ini berupa sitokin yang disekresikan oleh dendrositus atau APC untuk menentukan arah diferensiasi limfositus T CD4. Sinyal pertama yang merupakan sinyal pengenalan sudah kita bicarakan sebelumnya. Sekarang kita akan membicarakan mengenai sinyal kedua yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan proliferasi limfositus T. Kehadiran sinyal pengenalan atau sinyal pertama dan sinyal ketahanan hidup atau sinyal kedua sangat penting untuk keberlangsungan hidup dan fungsional dari limfositus T. Bila hanya terdapat sinyal pengenalan saja pada gambar di kanan tanpa sinyal kedua dari molekul co-stimulator, maka akan terjadi anergi atau delesi limfositus T. Bila hanya terdapat sinyal co-stimulator saja pada gambar di kiri,
tanpa sinyal pertama atau sinyal pengenalan, maka tidak akan memberikan efek apapun terhadap limfositus T. Mengapa sinyal kostimulator sangat penting untuk keberlangsungan hidup limfositus T? Sinyal kostimulator diperlukan untuk menginduksi sintesis interleukin 2 dan meningkatkan afinitas reseptor interleukin 2. Ikatan antara interleukin 2 dengan reseptornya merupakan sinyal bagi limfositus T untuk memasuki siklus sel dan berproliferasi. Maka, tanpa sinyal kedua, limfositus T tidak akan berproliferasi. Sinyal ketiga berasal dari sitokin yang dihasilkan oleh dendrositus sebagai antigen presenting cell. Variasi sitokin akan menentukan arah diferensiasi limfositus T CD4. Sampai saat ini, diketahui 5 jenis efektor limfositus T CD4, yaitu T helper 1, T helper 2, T helper 17, T follicular helper, dan T regulator atau Treg. Apabila sitokin yang dihasilkan oleh dendrositus adalah interferon gamma dan interleukin 12, maka akan mengarahkan diferensiasi limfositus T CD4 menjadi T helper 1. T helper 1 nantinya akan menghasilkan interferon gamma untuk mengaktifkan makrofagositus, limfositus K atau natural killer cell, dan neutrophilus yang membantu T helper 1 menjalankan fungsinya. Apabila sitokin yang disekresikan oleh dendrositus adalah interleukin 4, maka limfositus T CD4 akan berdiferensiasi menjadi T helper 2. Demikian seterusnya untuk proses diferensiasi efektor-efektor lainnya. Setelah berdiferensiasi menjadi limfositus T efektor, maka limfositus T akan menjalankan fungsinya untuk mengeliminasi berbagai macam patogen. Masing-masing efektor mempunyai fungsi yang berbeda. T helper 1 mengsekresikan interferon gamma yang berfungsi mengaktifkan makrofagositus untuk mengeliminasi bakteri intraseluler, misalkan Mycobacterium. T helper 2 mensekresi interleukin 4 dan interleukin 5 untuk menginduksi medula oseum membentuk eosinophilus, basophilus, dan sel mast yang akan melawan parasit cacing. T helper 17 mensekresi interleukin 17 yang akan menginduksi sel stroma untuk memproduksi granulocyte cell stimulating factor atau GCSF dan kemokin untuk menginduksi proliferasi neutrofil dan mengundang datangnya neutrofil ke area infeksi untuk melawan bakteri ekstraseluler dan jamur. T follicular helper atau TFH menghasilkan interleukin 21 dan membantu pengaktifan limfositus B untuk menjadi plasmositus yang akan menghasilkan antibodi. T regulator atau Treg menghasilkan interleukin 10 yang akan menghambat pemasakan dendrositus, sehingga presentasi antigen tidak pernah terjadi. Hal ini menyebabkan tidak adanya pengaktifan limfositus T sehingga menekan sistem imun.
Kelas limfositus T naif yang lain adalah limfositus T naif CD8. Berbeda dari limfositus T CD4, pengaktifan limfositus T CD8 membutuhkan dua macam sinyal yang dikirimkan oleh dendrositus sebagai antigen presenting cell. Sinyal pertama adalah sinyal pengenalan. Sinyal pengenalan merupakan sinyal antara MHC kelas 1 yang mempresentasikan antigen dengan reseptor limfositus T dan CD8. Sinyal kedua adalah sinyal survival atau proliferasi antara molekul co-stimulatory B7 dengan CD28. Sinyal co-stimulator diperlukan untuk menginduksi sintesis interleukin 2 dan meningkatkan afinitas terhadap reseptor interleukin 2. Ikatan antara interleukin 2 dengan reseptornya merupakan sinyal bagi limfositus T untuk memasuki siklus sel dan berproliferasi. Berbeda dengan limfositus CD4, limfositus CD8 hanya akan berdiferensiasi menjadi satu jenis efektor, yaitu limfositus T sitotoksik atau CTL. Maka sinyal dari interleukin 2 merupakan sinyal proliferasi sekaligus sinyal diferensiasi. Sebagian besar pengaktifan limfositus T CD8 ternyata tidak hanya berasal dari dendrositus yang membawa antigen, tapi memerlukan bantuan dari limfositus T CD4 aktif. Limfositus T CD4 aktif akan menginduksi dendrositus atau APC untuk mengekspresikan molekul co-stimulator, dalam hal ini B7 dan 41BBL, untuk membantu pengaktifan limfositus CD8. Limfositus T CD4 juga mensekresikan interleukin 2 yang akan berikatan dengan reseptor interleukin 2 pada limfositus T CD8 yang merupakan sinyal proliferasi dan diferensiasi. Sinyal pengenalan antigen spesifik dan sinyal co-stimulator penting untuk mencegah respon imun terhadap self-antigen. Pada gambar di atas, limfositus T CD8 teraktifkan oleh dendrositus yang mempresentasikan antigen virus dan bersama-sama dengan sinyal co-stimulator. Setelah menjadi CTL, pada gambar di tengah, limfositus mengenali antigen virus yang dipresentasikan oleh MHC kelas 1 pada sel yang terinfeksi virus, kemudian akan membunuhnya. Pada gambar di bawah, limfositus T CD8 mengenali self-antigen yang dipresentasikan oleh epiteliositus tanpa sinyal co-stimulator. Sinyal pengenalan antigen spesifik saja tanpa sinyal co-stimulator menyebabkan anergi. Maka limfositus T tidak responsif terhadap self-antigen pada dendrositus. Slide ini merupakan ringkasan dari topik bahasan pengaktifan limfositus T. Terdapat dua kelas limfositus T CD4 dan limfositus T CD8. Pengaktifan limfositus T CD4 membutuhkan 3 sinyal, yaitu sinyal pengenalan, sinyal survival, dan sinyal diferensiasi. Sedangkan limfositus T CD8 membutuhkan 2 sinyal, yaitu sinyal pengenalan dan sinyal survival dan proliferasi. Setelah diaktifkan,
limfositus T akan berubah menjadi sel efektor. Terdapat 5 macam efektor yang berasal dari limfositus T CD4, yaitu T helper 1, T helper 2, T helper 17, T follicular helper, dan T regulator. Masing-masing sel efektor mempunyai fungsi khusus. Limfositus T CD8 akan berkembang menjadi satu macam efektor, yaitu limfositus T sitotoksik atau sering disebut CTL. Topik bahasan kita selanjutnya adalah pengaktifan limfositus B. Sebelum kita membahas pengaktifan limfositus B, ada baiknya kita ulang sedikit mengenai pemasaan atau maturasi limfositus B. Limfositus B imatur keluar dari medula oseum, bersirkulasi di peredaran darah, dan masuk ke korteks nodus limfaticus melalui HEV di daerah parakorteks. Limfositus B imatur yang sudah berada di dalam nodus limfaticus, di mana ini di area parakorteks, akan ditarik ke folliculus primarius dan berinteraksi dengan FDC untuk menjadi limfositus B matur. Jika di dalam nodus limfaticus limfositus B naif atau limfositus B matur yang belum pernah berinteraksi dengan antigen tidak bertemu dengan antigen yang sesuai, maka akan keluar melalui fasa limfatika eferen, bersirkulasi di antara pembuluh limfe dan sirkulasi darah. Gambar di sebelah kiri menunjukkan peristiwa di mana limfositus B naif mengenali antigen atau patogen melalui reseptornya di area parakorteks. Area parakorteks adalah area yang didominasi oleh limfositus T. Gambar di sebelah kanan menunjukkan peristiwa di mana limfositus B akan berinteraksi dengan limfositus T follicular helper. Pengaktifan limfositus B membutuhkan 2 sinyal. Sinyal pertama merupakan sinyal pengenalan, merupakan interaksi antara antigen dengan reseptor limfositus B. Sinyal kedua, interaksi antara reseptor limfositus T follicular helper dengan MHC plus antigen pada limfositus B. Antigen yang dipresentasikan oleh limfositus B merupakan hasil internalisasi dan pemrosesan antigen yang dikenali oleh reseptor limfositus B. Limfositus B akan teraktifkan oleh limfositus T follicular helper yang mengenali patogen yang sama. Keadaan ini disebut link recognition. Apa link recognition itu? Pada gambar kiri atas, tampak limfositus T yang teraktifkan oleh antigen spesifik yang berasal dari patogen tertentu. Yang dipakai contohnya di sini adalah virus. Sedangkan pada gambar di kanan atas tampak bahwa limfositus B mengenali patogen, dalam hal ini virus jenis yang sama, melalui interaksi antara reseptornya dengan virus. Setelah terikat, virus akan diinternalisasi dan didegradasi menjadi potongan antigen. Potongan ini kemudian akan dimunculkan ke permukaan limfositus B melalui molekul MHC. Pengaktifan limfositus B membutuhkan sinyal dari T follicular helper. Namun demikian,
limfositus B hanya dapat teraktifkan oleh limfositus T follicular helper yang mengenali antigen yang sama dengan yang dipresentasikan oleh limfositus B. Apabila T follicular helper yang mengaktifkan limfositus B mengenali antigen yang berbeda, maka proses pengaktifan limfositus B tidak dapat terjadi dan limfositus B akan mengalami apoptosis. Interaksi antara limfositus T dengan limfositus B terjadi melalui beberapa ikatan. Yang pertama adalah antara reseptor limfositus T dengan MHC kelas 2 plus antigen. Lalu juga antara CD40 ligan dan CD40. Yang ketiga adalah sekresi terutama interleukin 4, interleukin 5 dan interleukin 6 yang merupakan sinyal proliferasi dan diferensiasi limfositus B. Limfositus B dapat berdiferensiasi menjadi limfositus di sentrum germinativum, plasmositus, dan limfositus B memori. Limfositus B aktif yang tetap berikatan dengan limfositus T, pada gambar ini, akan bermigrasi ke area medula, nodus limfatikus, dan membentuk fokus primer. Sebagian limfositus B ini akan berdiferensiasi menjadi plasmablast dan menghasilkan imunoglobulin M atau IgM. Itulah sebabnya imunoglobulin yang terbentuk di awal infeksi adalah imunoglobulin M. Sebagian limfositus B yang lain akan bermigrasi ke folliculus primarius dan membentuk sentrum germinativum. Sentrum germinativum adalah struktur sementara yang muncul hanya pada saat organa limfoidea sekundaria aktif. Limfositus B yang berada di sentrum germinativum akan mengalami 3 proses, yaitu somatic hypermutation, affinity maturation, dan isotype switching. Somatic hypermutation adalah mutasi di beberapa tempat pada variabel region. Ingat kembali struktur reseptor limfositus B yang tampak di gambar sebelah kiri yang akan mengubah satu sampai beberapa asam amino dalam imunoglobulin. Mutasi tersebut menghasilkan klon atau sel anakan limfositus B yang berbeda satu sama lain dalam spesifisitas dan afinitas terhadap antigen. Pada proses affinity maturation, beberapa macam klon limfositus B dengan spesifisitas dan afinitas yang berbeda-beda terhadap antigen akan mengalami pengujian. Klon limfositus B yang memiliki afinitas yang rendah terhadap antigen tidak dapat mengenali antigen dan tidak dapat mempresentasikan antigen kepada limfositus T. Limfositus B ini akan mengalami apoptosis pada gambar di sebelah kiri. Klon limfositus B lainnya yang memiliki afinitas yang tinggi terhadap antigen akan dapat mengenali antigen dan mempresentasikannya kepada limfositus T. Limfositus B ini akan berdiferensiasi lebih lanjut menjadi plasmositus atau limfositus B memori. Pada proses isotype switching, limfositus B yang lolos dari proses affinity maturation akan memproduksi antibodi dengan beberapa macam fungsi efektor.
Dikenal 4 macam isotipe atau kelas antibodi, IgM, IgG, IgA, dan IgE. Proses isotype switching diinduksi oleh sitokin. Sitokin yang berbeda dapat mengarahkan pembentukan isotipe atau kelas antibodi yang berbeda. Misalnya, interleukin 4 akan menginduksi pembentukan IgG 1 dan IgE. Namun, menghambat pembentukan IgM, IgG, dan IgG2A. Interleukin 5 akan meningkatkan produksi IgA. Interferon gamma menginduksi pembentukan IgG3 dan IgG2A, tetapi menghambat pembentukan IgM, IgG1, dan IgE. Demikian seterusnya. Limfositus yang telah mengalami 3 proses di dalam sentrum germinativum akan berdiferensiasi menjadi plasmositus atau limfositus B memori. Limfositus B memori tidak membelah, tetapi dia mengekspresikan imunoglobulin permukaan yang melekat pada limfositus B. Limfositus B memori tidak mensekresikan antibodi dan berumur panjang. Plasmositus yang bermigrasi ke korda medularis hanya berumur pendek, sedangkan yang bermigrasi ke medula oseum akan berumur panjang. Kedua efektor limfositus B ini akan siap diaktifkan bila terjadi infeksi oleh patogen yang telah dikenali sebelumnya. Oleh karena itu, pada infeksi kedua, antibodi yang terbentuk lebih cepat dengan konsentrasi lebih tinggi. Proses inilah yang menjadi dasar vaksinasi. Sampailah kita pada slide terakhir yang merupakan slide ringkasan untuk pengaktifan limfositus B. Limfositus B naif yang berada di folliculus primarius akan mengenali antigen di parakorteks dan diaktifkan oleh T follicular helper yang mengenali patogen yang sama. Limfositus B aktif bersama-sama dengan limfositus T follicular helper akan bermigrasi ke medula dan membentuk fokus primer, sebagian menjadi plasmablast dan menghasilkan IgM. Limfositus B lainnya akan bermigrasi ke folliculus primarius dan membentuk sentrum germinativum. Di dalam sentrum germinativum, limfositus B akan mengalami 3 proses, yaitu somatic hypermutation, affinity maturation, dan isotype switching. Limfositus B aktif yang telah mengalami 3 proses tersebut akan berdiferensiasi menjadi plasmositus atau limfositus B memori. Demikian pemaparan tentang pengaktifan limfositus. Bila ada hal yang kurang jelas dan ingin ditanyakan, adik-adik dapat mengirimkan email ke alamat email yang tertulis di awal slide. Atau pertanyaan dapat disampaikan pada saat jadwal kuliah. Terima kasih dan tetap sehat.